tetap semangat. Salam satu aspal. Wabarakatuh. Selamat siang bosku semuanya. Kembali lagi bersama saya GM. Jangan lupa like dan subscribe-nya channel saya di sebelah sini, oke? Hari ini saya akan membahas fakta tentang Gojek ya, kisah Gojek, khususnya saya pribadi. Saya masuk Gojek tahun 2015 ya, awal masuk Gojek. Awal masuk Gojek dulu emang indah karena penghasilan bisa di atas rata-rata gitu, melebihi UMR. Dulu itu pertama masuk Gojek, saya posisi masih kerja ya di sebuah perusahaan, tapi saya rela keluar di perusahaan tersebut karena tergiur dengan penghasilan Gojek yang cukup besar ya. Dulu itu sekali narik ongkosnya tuh 10.000 ya, GoPay dari jauh dekat pokoknya segitu, tapi ada uang deposit gitu dari Gojeknya, dikasih langsung sesuai jarak. Dulu teh lupa lagi berapa ya per kilo tuh, tapi sekali narik bisa nyampe 100.000 sekali narik dulu. Makin kesini makin tahun sistem berubah. Sistem semakin berubah, ada sistem prioritas, poin dirubah. Tapi sampai saat itu saya masih bertahan di Gojek karena emang nyari kerja susah ya. Untuk tahun-tahun ini, apalagi tahun sekarang 2020, sistem sekarang udah mulai sistem prioritas ya. Sistem prioritas. Sehari akun saya karena bukan akun prioritas, sehari paling 5 tarikan ya, paling dapat uang sekitar 50.000 atau 70.000 lah. Itu juga belum bensin makan ya, tapi alhamdulillah segitu juga karena saya nggak punya cicilan motor gitu ya, nggak punya buat bayar ini itu gitu. Tapi untuk yang lain gitu, yang mungkin akunnya enggak prioritas, penghasilan 50 atau 70.000 sulit ya, karena punya cicilan motor gitu per bulannya, belum makan anak istri, belum uang kontrakan dan sebagainya ya. Emang cukup pedih lah kalau penghasilan sekarang Gojek gitu. Kalau buat yang banyak cicilan, kalau buat saya sih ya alhamdulillah ada buat jajan anak saja sudah cukup gitu. Tapi untuk yang punya akun prioritas itu gajinya atau bisa dibilang penghasilannya itu bisa di atas UMR ya. Sehari itu kurang lebih bisa nyampe 300.000 itu kotor, 300.000 lebih kotor, plus
potong makan lah, dan bensin lain-lain, rokok, penghasilannya bersih bisa nyampe 200.000 ya, sampai 2,5 lah, 250.000. Itu untuk akun prioritas, tapi perbandingannya juga wah, akun prioritas sekitar berapa ratus orang, sedangkan akun yang bukan prioritas ribuan gitu ya, nggak sebanding gitu. Untuk yang akun prioritas pasti tidak akan ada kata ngeluh atau apalah ya, karena akunnya juga udah prioritas gitu. Sehari bisa wah lebih dari UMR itu, mereka nggak akan mengeluh atau apalah. Tapi untuk yang sebagian yang bukan akun prioritas pastilah mengeluh gitu, kasihan, karena mereka banyak buat bayar ini, buat bayar itu, begitu untuk sistem Gojek saat ini. Saya pribadi saat ini narik ini dari malam sampai sekarang baru satu saya. Teman saya yang akun prioritas jam segini udah nyampe 8 tarikan ya. Jam 10 malam biasanya udah pada beres 30 poin dan penghasilannya pun gede gitu. Ya faktanya emang seperti ini sih. Kalau nggak percaya sih ya silahkan aja buktiin di lapangan gitu. Ini pengalaman saya pribadi, soalnya saya dari 2015 sampai sekarang masih ngojek. Sebenarnya Gojek itu pekerjaannya nggak hina, nggak sehina ini gitu. Emang karena kebutuhan gitulah, jadi banyak yang mengeluh buat bayar ini, buat bayar itu. Di berita-berita banyak Gojek pengen dibantu lah sembako ini itu. Mungkin mereka karena mereka penghasilannya kurang gitu, belum ditambah buat bayar ini itu, jadi mereka mungkin ya istilahnya pusing gitu. Untuk akun prioritas sih nggak akan ada masalah, nggak akan ada ini itu begitu kalau menurut saya. Ini cerita saya pribadi tentang Gojek ya. Ya begitulah hidup ini, kalau selalu bersyukur ya. Kalau nggak disyukuri ya gitulah, terus kurang namanya juga manusia, gak akan ada puasnya gitu, pengen ini pengen itu. Kalau kita selalu bersyukur ya insya Allah selalu tercukupi gitu. La in syakartum la ajidanakum wala in kafartum inna adabillah syadid. Barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan kutambah nikmat. Tapi barang siapa yang kufur atas nikmat yang aku berikan, maka tunggu adab yang pedih dariku. Begitulah keterangan di dalam Al-Quran kalau tidak salah. Marilah kita syukuri pekerjaan kita. Masih banyak di luar sana orang-orang yang gak punya pekerjaan, gelandangan, segala rupa. Marilah kita selalu bersyukur. Segitu dulu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.